Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Madrasah Aliyah dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenal nama-nama lain Al-Quran. Sebelum kita memasuki pembahasan materi tersebut, terlebih dahulu mari kita pahami tujuan pembelajaran agar pembelajaran kita lebih terarah dan bermakna. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan beberapa nama lain Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna dari setiap nama. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap cinta dan hormat kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama sekaligus pedoman bagi umat Islam. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Tahukah kamu, Al-Quran tidak hanya punya satu nama. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kitab suci ini dengan berbagai nama, dan setiap nama memiliki makna yang sangat dalam. Yuk kita kenali satu persatu. Yang pertama, Alkitab atau disebut dengan kitab atau tulisan. Nama ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang tertulis rapi dalam mushaf dan menjadi pedoman hukum yang jelas bagi manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya yang kedua, Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan karena berfungsi membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Kemudian yang ketiga, Az-Zikr atau peringatan. Al-Quran berfungsi sebagai pengingat agar manusia selalu ingat kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kemudian yang keempat, Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk hidup agar manusia tidak tersesat, baik dalam urusan ibadah, akhlak maupun kehidupan sosial. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian nama Al-Quran yang kelima adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat atau penyembuh. Al-Quran disebut sebagai penyembuh karena dapat menenangkan hati, memperkuat iman, dan menyembuhkan penyakit hati seperti iri, dengki, dan putus asa. Sebagaimana Quran Surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu,
penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, pernahkah kalian merasa tenang setelah membaca atau mendengarkan Al-Quran? Baik adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan membahas sikap cinta kepada Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin, yaitu meluangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran meskipun sedikit dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang kedua, mempelajari makna dan tafsirnya. Tidak hanya membaca, tetapi juga berusaha memahami isi dan pesan Al-Quran agar dapat diamalkan. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran. Menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam bersikap, berkata, dan bertindak. Yang keempat, menghafal ayat-ayat Al-Quran, yaitu menjaga hafalan dan mengulanginya sebagai bentuk kedekatan dengan Al-Quran. Yang kelima, menyebarkan nilai kebaikan Al-Quran, yaitu dengan menyampaikan pesan Al-Quran melalui nasihat, dakwah, dan keteladanan. Selanjutnya, sikap hormat kepada Al-Quran. Yang pertama, menjaga adab ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika kita akan membaca Al-Quran, sebaiknya terlebih dahulu berwudu, membaca dengan tartil, dan menjaga kehusyukan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kehormatan mushaf. Meletakkan Al-Quran di tempat yang bersih dan tinggi, serta tidak di sembarang tempat. Kemudian yang ketiga, tidak memperlakukan Al-Quran dengan tidak pantas, yaitu tidak mencoret, merobek, atau meletakkan mushaf di tempat yang tidak layak. Yang keempat, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan sikap sopan, tidak bercanda atau berbicara saat Al-Quran dibacakan. Dan yang kelima, menghormati ajaran Al-Quran dalam pergaulan, dengan tidak meremehkan hukum, perintah, dan larangan yang terkandung di dalamnya. Adik-adik, dari berbagai nama Al-Quran tersebut, kita dapat memahami bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi petunjuk hidup, pembeda kebenaran, penyembuh hati, dan sumber hukum bagi umat Islam. Cinta kepada Al-Quran bukan hanya dengan membacanya, tetapi dengan memahami, mengamalkan, dan menjadikannya cahaya dalam kehidupan. Cukup sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.